Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua yang menonton video ini. Pada video ini kita akan membahas materi ya biologi kelas 12. Ini juga dipelajari sebenarnya di SMP. Untuk persiapan Olimpiade SMP ya. Kita akan membahas tentang asal-usul makhluk hidup. Baik, jadi teman-temanku semuanya ya, asal-usul makhluk hidup itu adalah suatu pertanyaan yang sampai sekarang itu tidak diketahui jawaban pastinya. Jadi jawaban pasti dari pertanyaan ya, dari mana asal kita, dari mana asal Homo sapiens lah atau enggak minimal ya, atau mungkin asal makhluk hidup itu sendiri itu masih dipertanyakan sampai sekarang. Teman-teman kita yang belajar di fakultas biologi yang udah S2, S3 itu saja belum bisa menjawab secara pasti dari mana asal makhluk hidup. Pertanyaan yang sangat simpel tapi jawabannya butuh perdebatan yang sangat kompleks. Ya. Jadi pertanyaan ini jawabannya masih bersifat debatable. Ya, jadi dapat diperdebatkan. Jadi ketika kita mempunyai suatu teori ya, itu dapat dipatahkan oleh teori lain. Ya, itu makanya disebut dengan debatable gitu. Jadi dalam waktu 10 menit, bahkan mungkin dalam satu pelajaran, kita tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan ini secara mendalam dan juga memuaskan orang banyak. Karena banyak orang itu berpikir yang berbeda mengenai dari mana asal makhluk hidup, terutama dari mana asal manusia. Ya, sebagai orang yang religion, yang beragama, ya memang kita mempelajari bahwa manusia atau Homo sapiens diciptakan oleh Tuhan awalnya adalah dari Adam, ya, dari Adam dan Eva. Yaitu untuk agama-agama yang samawi, ya. Sedangkan untuk agama-agama lain pasti ada teori masing-masing. Namun menurut sains ya kita akan mempelajari 5 teori-teori yang ini semuanya debatable. Ya, jadi abiogenesis memiliki kelemahan sendiri, biogenesis juga, kosmos juga, dan sampai evolusi kimia itu memiliki kelemahan tersendiri-sendiri. Baik, kita akan membahas satu persatu. Untuk video ini kita akan membahas fokus kedua hal, yaitu abiogenesis dan biogenesis. Sedangkan di video selanjutnya kita akan membahas teori kosmos, special creation, dan evolusi kimia. Baik, yang pertama itu adalah teori abiogenesis. Ya, teori abio dari kata-katanya saja A. A itu artinya tidak. Bio itu artinya makhluk hidup, genesis itu artinya terbentuk. Ya. Jadi abiogenesis ini adalah teori asal-usul makhluk hidup di mana mereka menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda atau makhluk hidup berasal dari benda yang tidak hidup, ya, yang tidak hidup. Nah, disebut juga dengan generatio spontanea, ya. Jadi teori ini dikemukakan oleh Bapak Aristoteles di mana ketika beliau menaruh sepotong daging busuk di dalam suatu labu, ya, labu bejana seperti ini, maka hari-hari kemudian ya daging-daging ini itu akan dihinggapi oleh larva lalat, ya, dan lalat ini itu dipercaya berasal dari daging. Ya, ini mungkin teori yang tidak masuk akal tapi dulu masih tetap masuk akal, ya, pada zamannya Aristoteles. Selain itu juga teori dari John Needham, ya, di mana ketika dia memanaskan labu berisi kaldu, ya, kaldu daging begitu, dipanaskan sampai tidak mendidih, maka si kaldunya itu akan berubah menjadi keruh. Di mana di sini diyakini itu mikroorganisme yang ada di sini itu berasal dari mana? Berasal dari kaldu itu sendiri. Itu pemikiran Bapak John Needham. Jadi kalau kita simpulkan ya, menurutkan paham generasi spontane, maka semua kehidupan itu berasal dari benda tak hidup secara spontan. Ya, jadi misalkan kita punya ikan yang di dalam air, itu berasal dari lumpur ya, kurang masuk akal ya. Cacing itu berasal dari tanah,
Belatung itu berasal dari daging yang membusuk ya. Kita lihat tadi ya, ini berasal dari daging yang membusuk ya. Oke. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa tikus juga itu berasal dari sekam dan ain kotor. Ya, itu tidak masuk akal, tapi dulu pernah masuk akal di pikirannya orang-orang terdahulu. Juga selain itu juga ada dari Anthony van Leeuwenhoek, dari air rendaman jerami itu muncul makhluk hidup. Ya, tapi sebenarnya itu dapat dipatahkan oleh teori biogenesis. Ya, teori biogenesis. Ya, tapi sebelum biogenesis ini benar-benar diyakini oleh orang banyak, bahwa sesungguhnya biogenesis sempat dapat dipatahkan oleh teori abiogenesis itu sendiri. Ya, seperti itu. Karena metode penelitian yang digunakan itu tidak benar, kurang benar, bukan tidak benar tapi kurang benar. Ya, maka nanti kita lihat bahwa disempurnakan oleh Bapak Louis Pasteur. Ya, sebelum ke situ kita akan pahami dulu biogenesis. Jadi biogenesis itu dari kata-kata bio dan genesis ini adalah asal. Ya, bio itu adalah makhluk hidup, genesis ini adalah asalnya dari mana. Jadi biogenesis ini adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ya, yang pertama ini adalah teorinya Bapak Francesco Redi, ya. Bapak Francesco Redi, di mana ketika dia menaruh ya daging itu di suatu labu dan tidak ditutup maka akan menghasilkan larva, ya larva. Nah, begitu. Nah, selanjutnya itu ada ditutup juga di daging ya, kita tutup ya, Bapak Francesco Redi menutup, di situ tidak terdapat larva. Nah, ini udah jelas bahwa logikanya Bapak Francesco Redi bahwa larva itu jelas berasal dari tidak berasal dari daging, tapi berasal dari luar, guys. Seperti itu. Tapi ini dapat dipatahkan oleh teori abiogenesis. Logikanya, kalau kita tutup, apakah ada oksigen yang masuk ke dalam sini? Tidak ada. Nah, maka Bapak Francesco Redi terdiam. Beliau tidak tahu mau jawab apa. Karena logikanya benar. Mereka mematahkan juga logikanya Bapak Francesco Redi bahwa makhluk hidup itu tidak bisa bertahan hidup tanpa oksigen. Ketika kita tutup, maka tidak ada oksigen yang dalam sini, maka logikanya daging ini tidak menghasilkan makhluk hidup. Ya, ya kan? Benar kan? Iya, benar. Ya, kalau ini kan ada oksigen masuk, ya kan? Oksigen masuk sehingga makhluk hidup ya berasal dari sini bisa hidup gitu. Nah, itu logikanya Francesco Redi dipatahkan oleh abiogenesis. Sama halnya dengan Lazarus Pazzolani. Ya, Bapak Lazarus Pazzolani, beliau menutup juga ya, menutup apa namanya? Menutup kaldu ya. Bedanya tadi ini pakai daging, ini pakai kaldu. Setelah ditunggu itu tidak ada mikroorganisme yang ada di sini. Sama dipatahkan juga oleh teori abiogenesis. Kan tidak ada oksigen masuk sini, kan tidak ada gitu kan. Sedangkan ini ada. Oksigen masuk ini ada. Jadi bisa dong hidup masuk makhluk hidup itu, ya kan. Nah, maka kita lihat bahwa untuk di sini dia tetap dipatahkan oleh teori abiogenesis ya, untuk percobaannya Lazarus Balanzani. Kenapa ini bisa dipatahkan? Karena metode ilmiah yang digunakan tidak tepat. Ya, ada variabel yang berbeda. Variabel tetapnya itu berbeda. Ya, di sini kita memiliki variabel oksigen sedangkan di sini tidak ada. Maka ini tidak bisa digunakan sebagai metode ilmiah karena variabel yang digunakan tidak apple to apple. Seperti itu. Nah, maka disempurnakan oleh Bapak Louis Pasteur di mana dia membiarkan udara itu bisa masuk, oksigen bisa masuk sehingga makhluk hidup kalau yang sesuai logikanya abiogenesis itu tetap bisa hidup dengan oksigen. Nah, beliau menggunakan labu leher angsa di sini agar kalau misalkan ada udara luar yang masuk ke dalam sini itu tertahan di sini, bukan udara ya, partikel luar itu tertahan di leher angsa yang berbentuk U ini. Sedangkan oksigen bisa tetap masuk ke dalam lambung. Ya,
Jadi kita lihat di sini dia tidak ada mekanisme, sedangkan ketika ya partikel udara itu dapat masuk melalui lambung masuk ke dalam air, ke dalam kaldunya itu akan terjadi kekeruhan atau artinya ada mekanisme di situ. Jadi untuk Louis Pasteur dia menyempurnakan teori biogenesis dengan menggunakan variabel kontrol ya, variabel kontrolnya yang kompatibel atau apple to apple dengan miliknya abiogenesis. Jadi abiogenesis itu terpatahkan oleh percobaannya Louis Pasteur yang dia menggunakan penelitian yang sudah sama, yaitu ada oksigen yang masuk ke dalam layar angsa. Jadi bisa disimpulkan bahwa Louis Pasteur itu dapat merumuskan 3 konsep terkenal ya, yaitu omne vivum ex ovo, yaitu setiap makhluk hidup berasal dari telur, setiap telur berasal dari makhluk hidup atau omne ovum ex vivo, dan terakhir adalah setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya atau omne vivum ex vivo. Baik, mungkin ini untuk pembahasan asal-usul makhluk hidup, yaitu teori biogenesis dan abiogenesis. Bagaimana teori abiogenesis dapat dipatahkan, namun sebelumnya memang pernah tidak bisa mematahkan teori abiogenesis karena adanya variabel yang tidak sesuai. Maka teman-teman harus ingat lagi ya bahwa metode ilmiah itu harus sama dalam setiap penelitian agar tidak terjadi kesalahan persepsi antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Mungkin ini saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.